Oke, baik. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan yang akan kita bahas kali ini adalah kerajaan Sriwijaya. Oke, kerajaan yang mungkin kalian sudah pernah dengar namanya juga cukup populer di Indonesia. Dan bahkan di beberapa negara lain di luar Indonesia seperti di Thailand dan juga di wilayah India. Nah, ini adalah peta animasi yang menunjukkan perkembangan wilayah dari kerajaan Sriwijaya dari mulai awal hingga nanti pada saat keruntuhannya. Kalian bisa perhatikan itu pertumbuhan wilayahnya. Dimulai dari yang sekarang ini pertama, kemudian bertumbuh lagi. Nah, kurang lebih wilayah dari Sriwijaya ini yang berdasarkan bukti-bukti sejarah yang berhasil ditemukan itu ada di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa bagian barat sampai Jawa bagian tengah, ada di Kalimantan Barat, ada di wilayah Singapura, ada di wilayah Malaysia, ada di wilayah Thailand Selatan, dan juga di wilayah Kamboja gitu ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan yang termasuk sebagai kerajaan nasional gitu ya. Karena kenapa wilayahnya ini mirip dengan wilayah Indonesia sekarang, bahkan wilayahnya justru menguasai beberapa wilayah dari negara lain saat ini gitu ya. Nah, kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan yang cukup banyak memiliki bukti-bukti sejarahnya. Ada prasasti yang ditemukan di Thailand namanya Prasasti Ligor. Kemudian ada Prasasti Tanjore nanti yang ada di wilayah India nih, di sebelah sini cuma nggak kegambar ya. Indianya ada Prasasti Tanjore. Kemudian ini ada Prasasti Kota Kapur, ada di Pulau Bangka. Kemudian di wilayah Palembang ada namanya Prasasti Kedukan Bukit, ada Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Palas Pasema gitu ya. Nah, di wilayah Jambi ada juga prasasti namanya Prasasti Karangbrahi. Nah, wilayah-wilayah yang ada di gambaran peta ini adalah wilayah yang berdasarkan penemuan prasasti, bangunan, ataupun bukti-bukti sejarah yang lain. Oke ya, supaya tidak terlalu berlama-lama, kita akan mulai saja kajian mengenai kerajaan Sriwijaya ini. Sebenarnya kerajaan seperti apa sih sebenarnya yang namanya Sriwijaya? Nah, ini peta wilayah pada puncak kejayaan dari kekuasaan Sriwijaya gitu ya. Sriwijaya ini adalah kerajaan yang menguasai dua selat penting ya dalam jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka di sini dan juga Selat Sunda di sini. Jadi perdagangan dari Tiongkok mau ke India pasti lewat sini. Terus mereka kalau nggak mau lewat situ, mereka lewat sini, tetap aja mereka lewat ke kerajaan Sriwijaya. Makanya kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang bercorak maritim atau kerajaan yang berpusat kekuasaannya itu adalah di wilayah perdagangan dan jalur pelayaran. Mereka jadi kerajaan yang kaya karena mereka memungut pajak ataupun bea cukai kepada kapal-kapal dagang yang lewat ke wilayah mereka gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya kalian udah sering mendengar kata Sriwijaya ya, tapi banyak mungkin ketika kalian diomongin kata Sriwijaya yang terbersit dalam pikiran kalian itu bukan kerajaannya ya. Malah kalau yang suka bola mungkin kepikirannya klub sepak bola namanya Sriwijaya FC. Kalau yang kemarin mungkin lagi rame-rame ada kecelakaan pesawat, Sriwijaya Air mungkin yang kepikiran. Tapi kalau di kalangan petani yang namanya Sriwijaya itu adalah Pusri gitu ya. Pupuk Sriwijaya, perusahaan pupuk dari Palembang. Nah, ini semua adalah nama-nama yang diambil sebenarnya dari nama kerajaan ini, karena saking besarnya kerajaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terutama untuk kota Palembang. Bahkan kota Palembang ini dijuluki juga selain kota Pempek sebagai Wong Kito juga kerajaan kota ini juga dijuluki sebagai Bumi Sriwijaya karena dianggap wilayah Palembang adalah wilayah cikal bakal dari kerajaan Sriwijaya. Bahkan ada yang bilang juga ini adalah ibu kotanya. Nah, nama Sriwijaya ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, diambil dari dua kata, yaitu kata Sri dan Wijaya. Sri itu artinya bercahaya atau gemilang, Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan.
Jadi kalau kita lihat dari arti namanya, sebenarnya nama kerajaan Sriwijaya ini memiliki arti adalah kemenangan yang gemilang atau kemenangan yang gemilang gitu ya, kemilau kemenangan, pokoknya kemenangan yang bercahaya, kemenangan yang pokoknya menggambarkan kemenangan yang hebat gitu ya. Itulah Sriwijaya, karena memang kerajaan ini dikenal adalah salah satu kerajaan yang kuat gitu ya. Meskipun yang namanya kerajaan kuat, tetap aja ada masa-masa hancurnya juga. Nah, sumber sejarah yang nanti akan kita pakai untuk menganalisis mengenai kerajaan Sriwijaya ini ada dua sumber utama sebenarnya, ada prasasti, ada juga berita dari Tiongkok. Nah, yang sekarang akan kita analisis terlebih dahulu itu adalah berita dari prasasti. Nah, prasasti pertama yaitu prasasti yang umurnya paling tua di antara prasasti lain itu ada di wilayah Palembang. Nah, di dalam prasasti ini tertulis angka 683 Masehi atau sebenarnya 605 Saka ya, karena kalender yang digunakan adalah kalender Saka. Tulisan yang dipakai itu adalah tulisan Palawa, tapi bahasanya bukan Sanskerta di dalam prasasti ini. Tapi prasasti ini bertuliskan bahasa Melayu kuno. Jadi udah mulai beda. Jadi ini nggak pakai bahasa Sanskerta. Oke, isinya tuh seperti ini kurang lebih ya. Selamat, tahun baru Saka telah lewat 605 pada hari ke-11. Paroterang bulan Waisaka Dapun Tahiang naik di sampan mengambil Sidayatra. Pada hari ke-7 paroterang bulan Jestia Dapun Tahiang berlepas dari Minanga Tamuan gitu ya, membawa bala tentara 2 laksa dengan perbekalan 200 carapeti di sampan dengan berjalan 1312. Banyaknya datang di Matajap muka upang, sukacita pada hari ke-5 paroterang bulan Asada. Lega gembira datang memuat wanua Sriwijaya Jaya Sidayatra sempurna. Sebenarnya prasasti Kedukan Bukit ini adalah prasasti yang menceritakan mengenai seorang raja pada bulan Waisaka katanya, atau kita mengenal dengan hari raya Waisak, karena memang kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang bercorak agama Buddha ya. Di prasasti pertama aja kita udah tahu bahwa kerajaan ini agamanya Buddha, dan ada juga suatu upacara namanya Sidayatra, upacara penakluk itu perjalanan suci kalau dalam agama Buddha itu. Tapi di dalam sini yang disebut dengan Sidayatra itu adalah penaklukan sebuah wilayah. Katanya ada seorang raja namanya Dapun Tahiang, nih yang ini nih. Dia tuh katanya pergi dari sebuah kota namanya Minanga Tamuan. Minanga Tamuan ini katanya adalah sekarang itu wilayah Kampar di Riau. Kalau sekarang itu katanya dia itu membawa pasukan katanya tentara 2 laksa. 2 laksa itu lebih dari 2000 orang gitu ya. Kemudian mereka menggunakan sampan, ada menggunakan kapal, menggunakan perahu. Mereka pergi ke sebuah wilayah dan mereka menaklukkannya. Nah, mereka itu akhirnya mendirikan sebuah wanua atau sebuah kota namanya Sriwijaya. Nah, katanya Sriwijaya Jaya Sidayatra sempurna. Artinya ini menceritakan tentang pendirian kerajaan itu untuk pertama kalinya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kemungkinan besar Sriwijaya itu awalnya bukan di wilayah Palembang sekarang, di wilayah tempat penemuan prasasti Kedukan Bukit ini, tapi dulunya berada di Minanga Tamuan yang merupakan daerah Riau gitu ya. Nah, kalau diceritakan dalam prasasti ini, si rajanya itu melakukan perjalanan, melakukan wilayah-wilayah yang dilewati dari wilayah Minanga Tamuan sampai ke wilayah Palembang, dan di Palembang dia mendirikan sebuah kota baru namanya Sriwijaya atau kemenangan yang gemilang gitu. Jadi pendirian kerajaan Sriwijaya ini tidak lepas dari sebuah misi yang namanya Sidayatra, yaitu perjalanan suci bagi sang raja yang bernama Dapun Tahiang gitu ya. Di prasasti pertama kita tahu agamanya Buddha, kita tahu ada raja pertama namanya Dapun Tahiang, dan juga kita tahu bahwa nama kerajaannya udah disebut di sini. Jadi kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kalau dari prasasti udah jelas gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah prasasti Talang Tuwo. Ini panjang banget isinya, tapi isinya sebenarnya cuma dikit ya. Intinya itu adalah tentang pendirian sebuah taman namanya Taman Sriketra gitu ya. Jadi
pada tahun 684 atau setahun setelah kedukaan bukit, di Palembang ini ditemukan lagi prasasti berikutnya. Kira-kira kalau seorang raja sudah menaklukkan sebuah kota dan bikin kota di sana, kira-kira apa lagi yang dilakukan gitu ya. Nah, yang dilakukan ternyata bikin sebuah taman namanya Sriketra. Kalimatnya kayak gini nih. Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini dinamakan Sriketra. Dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa. Ini Sri Baginda Sri Jayanasa ini adalah gelar dari Dapun Tahiang ya. Inilah niat Baginda, semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan. Demikian pula aur, buluh, betung, dan sebagainya. Dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih panennya. Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara dan juga budak-budak milik mereka. Ini masih panjang banget isinya, tapi nggak akan saya bacain semua. Pokoknya intinya raja itu membuat sebuah taman namanya Sriketra untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyatnya gitu ya, seperti yang ditulis dalam prasasti Talang Tuo ini. Kalian boleh baca sendiri lah ya. Dan ini cirinya agama Buddha banget. Jadi selain ada ucapan supaya orang semuanya tidak ada yang kelaparan, semua yang kalau ada air, ada yang haus bisa tinggal minum ke sini. Di sini juga dijelasin gitu tentang agama Buddha gitu ya yang ada di sana. Jadi kelihatan banget di dua prasasti ini bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha. Nah, yang berikutnya adalah prasasti Telaga Batu. Atau tadi saya salah malah nyebutnya Talas Pasemah ya. Nah, prasasti Telaga Batu ini masih ditemukan di Palembang juga. Angka tahunnya ini beda 2 tahun. Kalau yang tadi yang pertama 683, yang kedua 684, ini 686. Artinya ini dibuat 3 tahun setelah kota Sriwijaya dibuat. Tulisannya kayak gini nih. Tulisan yang dipahatkan pada prasastinya ini sebenarnya cukup panjang. Tapi garis besarnya sebenarnya ini adalah tentang kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya. Jadi ada sumpah-sumpah. Nah, di dalam sumpah-sumpahnya jadi ada misalnya di tahun pertama itu adalah ungkapan kesenangan mereka menaklukkan Palembang. Yang berikutnya dia bikin taman, fasilitas untuk rakyat supaya rakyat makin cinta dengan rajanya. Kemudian yang ketiga ini ngasih aturan. Ini seperti papan hukum ya, aturan gitu, tata tertib. Dan di sana juga yang paling unik disebutkan siapapun akan kena hukuman kalau melakukan pelanggaran gitu ya. Bahkan dimulai dari putra raja, menteri, bupati, panglima, sampai budak raja. Nah ini, jadi untuk pertama kalinya nih kita bisa tahu di Sriwijaya tuh ada golongan-golongan masyarakat yang cukup banyak. Dan mereka semua itu adalah orang-orang yang bisa kena hukuman jika mereka melanggar aturan yang dituliskan oleh raja ini. Gitu ya, jadi luar biasa banget. Berarti kerajaan Sriwijaya itu kalau mau ngasih hukuman itu nggak pilih-pilih. Next ya, itu di prasasti Telaga Batu. Yang berikutnya adalah prasasti Kota Kapur. Nah, di prasasti Kota Kapur ini kita tahu tahunnya 686 atau 3 tahun setelah menguasai Palembang, ternyata Sriwijaya itu tidak puas. Di prasastinya ditemukan di wilayah Bangka. Di Pulau Bangka, dia ternyata tidak puas setelah menguasai Palembang. Ternyata dia tidak langsung puas diri dan tetap aja membangun Palembang gitu ya, puas, tapi dia melakukan kembali invasi atau penyerangan ke wilayah lain katanya. Ini berdasarkan prasasti Kota Kapur. Isinya kayak gini. Keberhasilan katanya, disertai mantra-mantra yang tidak dipahami artinya, ada mantra-mantranya. Wahai sekalian dewata yang berkuasa katanya, yang sedang berkumpul dan melindungi Kedatuan Sriwijaya ini, kamu sekalian dewa-dewa yang mengawali permulaan segala sumpah katanya. Jadi ini tuh isinya tentang sumpah, kayak ancaman. Bila mana di pedalaman sebuah daerah yang berada di bawah kedatuan ini akan ada orang yang memberontak dan bersekongkol dengan para pemberontak
yang berbicara dengan pemberontak dan yang mendengarkan kata pemberontak. Wih, ngeri banget ya isinya. Yang mengenai pemberontak yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia saya dan pada mereka yang diangkat oleh raja sebagai datu, biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut mati karena kena kutuk. Ngeri banget. Jadi intinya prasasti kota Kapur itu isinya tentang kutukan buat siapa saja yang berkhianat. Dan di sini nanti kita akan menemukan ternyata yang menjadi sasaran utama dari prasasti ini itu adalah sebuah tempat yang disebut sebagai Bumi Jawa. Jadi katanya ada satu tempat yang gak mau tunduk sama kerajaan Sriwijaya, namanya Bumi Jawa. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan di antara para ahli, Bumi Jawa itu sebenarnya kerajaan mana? Karena di Pulau Jawa itu ada beberapa kerajaan yang sejaman dengan kerajaan Sriwijaya gitu ya. Ada Tarumanegara waktu itu, ada juga kerajaan Kalingga yang waktu itu ada di sana. Kita nggak tahu kerajaan mana yang sebenarnya diserang sama Sriwijaya berdasarkan prasasti kota Kapur ini. Atau mungkin bisa saja dua-duanya gitu ya. Ngeri kan? Kutukan ini diucapkan, pemahatannya berlangsung ketika bala tentara Sriwijaya baru berangkat untuk menyerang Bumi Jawa. Lihat, yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Jadi waktu itu Sriwijaya punya niatan untuk menaklukkan Bumi Jawa yang gak mau tunduk. Makanya kalau kita lihat, ini tahun 686. Ingat, kerajaan Tarumanegara itu runtuh tahun 669. Berarti 686 ini setelah 669. 669 kerajaan Tarumanegara kebagi jadi dua. 686 kerajaannya diserang sama kerajaan Sriwijaya. Wah, mengerikan banget ya. Udah mau terjadi perpecahan di kerajaannya, setelah terjadi perpecahan diserang sama kerajaan yang sangat kuat. Salah satu alasan katanya untuk menyerang Bumi Jawa karena waktu itu Sriwijaya ingin menguasai wilayah dari Pulau Jawa yang ada Selat Sundanya gitu ya. Jadi Sriwijaya ini memang menginginkan untuk menguasai jalur pelayaran. Yang berikutnya adalah Prasasti Karangbrahi tahun 686. Jadi di waktu yang bersamaan ketika Sriwijaya menyerang ke Pulau Jawa juga, ternyata Sriwijaya juga membuat suatu prasasti yang isinya kutukan juga buat siapa saja yang nggak mau tunduk. Jadi ini kayaknya prasasti-prasasti ini tuh ditaruh di perbatasan-perbatasan yang istilahnya masih ada kerajaan lain, dan kerajaannya kalau nggak mau tunduk diancam gitu ya. Jadi ada dua, ada di Jambi satu, ada di Bangka satu. Nah, jadi ini sebelum kita lanjut ke prasasti berikutnya, kita akan lihat dulu di peta ya. Nih, yang barusan kita bahas 3 prasasti di sini, sama prasasti ini dan juga ini. Yang di sini, yang di di Jambi ini berisi kutukan, di sini juga berisi kutukan. Jadi kemungkinan besar setelah kota Palembang ini dibangun, Sriwijaya ini ingin menaklukkan pelabuhan ini. Dan juga ingin menaklukkan pelabuhan ini. Karena waktu itu di sini ada kerajaan, di Jambi itu ada kerajaan Melayu yang menguasai pelabuhan ini. Jadi kemungkinan besar kerajaan Sriwijaya itu melakukan perluasan wilayah ini ke utara dan juga ke selatan. Untuk apa? Menguasai 2 selat penting. Karena mereka sadar bahwa mereka akan jadi kerajaan besar kalau mereka berhasil menguasai 2 selat penting. Gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya, prasasti berikutnya adalah prasasti yang ditemukan di Thailand nih, di sini. Di daerah Tanah Genting Kra. Tanah Genting Kra. Nah, prasasti ini adalah namanya Prasasti Ligor. Kita akan lihat apa sih isi dari Prasasti Ligor itu. Ngapain mereka di Thailand gitu. Nah, kita lihat prasasti Ligor ini ada Ligor A, ada Ligor B. Bukan ada 2 ya prasasti, tapi depan belakang ada tulisannya. Nah, ini ditemukan di sebuah kota yang sekarang tuh namanya Nakhon Sri Thammarat. Nah, prasasti ini di dalamnya menceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 775 Masehi. Nah, isinya menyebut tentang seorang Raja Sriwijaya serta pembangunan Trisamaya Caira untuk Padmapani, Sakyamuni, dan Wajrapani. Jadi di
Thailand katanya Sriwijaya itu Raja Sriwijaya memerintahkan untuk membangun sebuah wihara atau tempat ibadah untuk agama Buddha gitu. Tujuannya untuk apa? Diperkirakan tujuan utama dari Raja Sriwijaya ini adalah untuk menarik perhatian orang-orang di Thailand sana. Nanti kita cari tahu ya kenapa sih Sriwijaya harus menaklukkan Thailand gitu. Kemudian di bagian yang Ligorbe-nya ini tidak berangkat tahun. Isinya menyebutkan tentang seorang raja bernama Wisnu dengan gelar Sarwari Madawi Matana atau pembunuh musuh-musuh yang sombong. Ada yang bilang raja yang disebutkan yang dijuluki sebagai Sarwari Madawi Matana itu adalah seorang raja bernama Dharmasetu. Dharmasetu itu nanti dia punya anak namanya Dewi Tara. Nah, Dewi Tara tersebut nanti dia akan menikah dengan Samaratungga, raja dari Mataram kuno, gitu ya. Nah, kita akan lihat, balik lagi ke peta, agak pusing ya kalian pasti. Nah, ini prasasti Ligor, adanya di sini ya. Nah, waktu itu ketika Sriwijaya sudah berhasil menaklukkan wilayah dari Jambi, dari sini, jalur perdagangan ini kan berarti dikuasai nih sama kerajaan Sriwijaya. Mereka yang lewat sini harus bayar upeti ataupun bayar pajak dan juga bayar bea cukai ke kerajaan Sriwijaya ya. Nah, ketika Sriwijaya juga menaklukkan Pulau Jawa, jalur sini juga dikuasai. Jadi pedagang mau lewat manapun, pasti mereka ketemu wilayah Sriwijaya. Nah, waktu itu katanya pedagang-pedagang dari Tiongkok, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain, karena mereka nggak mau bayar pajak yang mahal dari Sriwijaya, mereka tuh mencoba untuk masuk lewat sini. Lewat Tanah Gentingkra. Ini tuh lebarnya, si tanah ini tuh cuma 80 km. Cukup kecil ya, makanya ada yang bilang mereka naik perahu di sini, barang-barangnya dibongkar, naik kuda di sini dipindahin, di sini dijemput pakai perahu lagi. Nah, praktek tersebut akhirnya diketahui sama Sriwijaya. Tapi Sriwijaya dia bukan berarti langsung marah ya ngedengar kayak gitu. Oh, pantesan penghasilan gua berkurang gitu kan. Tapi Sriwijaya waktu itu langsung datang ke sini menemui pembesar-pembesar agama Buddha yang ada di sini dan langsung ngebikinin tempat ibadah. Dan hasilnya apa? Wilayah Thailand ini akhirnya mau tunduk kepada Sriwijaya dan menutup jalur ini. Dan akhirnya para pedagang tetap harus lewat kerajaan Sriwijaya juga gitu. Jadi Sriwijaya ini cerdas. Tiap ada wilayah yang kira-kira bakal jadi penghasilan buat dia ambil gitu ya. Jadi 3 wilayah yang penting, Selat Malaka, Selat Sunda, dan juga Tanah Gentingkra, ini diambil oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi semua jalur perlayaran mau berdagang lewat manapun bayarnya ke Sriwijaya. Nah, berikutnya ini adalah Piagam Leiden. Ini prasasti yang ditemukan di India sebenarnya. Dikasih nama Leiden karena sekarang ada di Leiden, ada di Belanda. Nah, ini berangkat tahun 1006. Prasasti ini katanya dikeluarkan oleh Raja Chola. Jadi bukan oleh Raja Sriwijaya. Namanya adalah Raja Kesawari Warman, yang dikenal dengan Raja-Raja 1. Nah, isinya menyebutkan ada Raja Sriwijaya katanya yang namanya Marawijaya Tunggal Warman meresmikan wihara di India dan diberi nama Chudamani Warma Wahara. Vihara gitu ya, atas izin rajanya Chola tersebut. Jadi di sini memperlihatkan bahwa kerajaan Sriwijaya ini aktif gitu ya. Kalau di Katolik itu mungkin ada yang namanya misionaris. Jadi Sriwijaya itu aktif untuk menyebarkan agama-agama Buddha dan mereka tuh aktif bikin tempat-tempat ibadah di mana-mana gitu. Bahkan di India sendiri, di tempat agama Buddha itu sendiri. Untuk apa tujuannya? Agar tempat yang dibangunin tempat ibadahnya tersebut nanti mereka mau kerja sama Sriwijaya dan juga mereka istilahnya maulah gitu ya menuruti keinginan-keinginan dari Sriwijaya gitu. Itu Raja Chola Chola itu adalah sebuah kerajaan yang ada di India, ini bagian selatannya. Jadi menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya sudah melakukan upaya diplomasi ke kerajaan yang ada di luar negeri. Nah, yang berikutnya adalah Prasasti Tanjore. Ini berangkat tahun 1030 Masehi. Di Prasasti Tanjore ini justru kebalikannya. Kalau di Prasasti Leiden sebelumnya memperlihatkan Chola dan Sriwijaya itu bersahabat, di Prasasti Tanjore ini memperlihatkan katanya Rajendra Choladewa atau rajanya kerajaan Chola ini pada tahun 1017 dan 1025 ini katanya menyerang sebuah kerajaan namanya Suwarna Bumi. Jadi Sriwijaya itu punya julukan ya. Beda-beda, ada Suwarna Bumi, ada Suwarna Dwipa, ada Sriwijaya, ada Sribuza,
ada Zabag, ada Sanfosi, ada Silifosi. Jadi tiap bangsa itu punya julukan tersendiri untuk kerajaan Sriwijaya. Nah, katanya menurut prasasti ini Raja Chola nyerang Swarnabumi 2 kali pada tahun 1017 sama 1025. Katanya Raja Sriwijaya yang namanya Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan oleh pasukan Chola, tapi akhirnya dilepaskan. Dilepaskan karena apa? Karena Raja Sriwijayanya menyerah pada tahun 1025. Nah, kita akan lihat kenapa sih Chola itu menyerang kerajaan Sriwijaya, padahal sebelumnya kan kerajaan Chola itu kan bersahabat gitu ya. Raja sebelumnya dari Sriwijaya itu membangunkan sebuah wihara. Nah, menurut analisis beberapa sejarawan, kerajaan Chola itu mereka mulai menyerang kerajaan Sriwijaya karena kerajaan Sriwijaya ini sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan mereka. Jadi awal-awalnya kerajaan Sriwijaya ini baik, tapi nyatanya setelah itu justru malah kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur pelayaran dan perdagangan. Hal tersebut membuat kerajaan Chola yang biasa berbisnis dengan para pedagang yang ada di Tiongkok, di Champa, kemudian di wilayah Nusantara, ini mereka merasa terganggu dan akhirnya mereka tidak boleh tinggal diam dan mereka harus istilahnya ngelabrak dari kerajaan Sriwijaya ini karena dianggap mereka sudah berlebihan gitu kan, karena Sriwijaya kan punya ambisi menguasai seluruh jalur pelayaran. Akhirnya kerajaan Cholanya ngambek gitu ya. Chola tuh dari sini dia nyerang ke sini gitu ya. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang ditemukan di wilayah Kedah di Malaysia. Jadi Malaysia juga dulu kan wilayah kekuasaannya Sriwijaya. Nah, di sana juga memperlihatkan bahwa Chola ini ternyata bukan cuma nyerang ke pusat ibu kotanya, ke ibu kotanya di Palembang gitu ya, tapi nyerang juga ke wilayah-wilayah yang lain yang dikuasai oleh Sriwijaya. Dan semenjak serangan-serangan ini, kerajaan Sriwijaya itu makin lemah. Karena mereka sudah mendengar bahwa kerajaan Chola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Bahkan dikatakan dalam sebuah cerita, rajanya itu sampai dicekik di depan singgasananya sendiri, di istana sendiri. Itu kan sebuah penghinaan gitu ya bagi seorang raja. Nah, mendengar hal tersebut, wilayah-wilayah yang dikuasai Sriwijaya, yang awalnya mereka tunduk sama Sriwijaya, mereka nurutin kerajaan Chola gitu. Jadi mereka mau lepas dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ini nih peta serangannya, ini kerajaan Chola yang warna kuning nih. Nah, mereka itu melakukan serangan. Jadi Sriwijaya itu punya saingan besar namanya kerajaan Chola, karena Chola juga pengen menguasai ini nih. Ini yang warnanya toska ini adalah wilayah-wilayah yang diserang sama kerajaan Chola. Dan katanya setelah itu kerajaan Sriwijaya jadi nggak ada apa-apanya lagi. Karena kerajaan Sriwijaya itu udah istilahnya udah diancam sama kerajaan Chola, kalau kamu mengulangi lagi, kamu menguasai semua jalur pelayaran dan merugikan para pedagang kami, maka kami akan menyerang lagi gitu. Dan Sriwijaya nggak mau. Nah, tapi sebelum terjadi serangan tersebut, sebenarnya pernah ada juga raja yang bersahabat dengan India. Namanya adalah Balaputra Dewa. Balaputra Dewa ini sebenarnya dia adalah keturunan dari kerajaan Mataram juga. Nah, dia adalah raja yang di dalam prasasti Nalanda tersebut disebutkan bahwa Raja Sriwijaya ini memerintahkan untuk membangun sebuah wihara dan juga asrama bagi para siswa dari Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan sebenarnya yang dari segi agama Buddha mereka ini menjadi pusat pembelajaran. Jadi orang-orang yang mau belajar bahasa Sanskerta dan nanti pergi ke India, mereka tuh kursusnya di Sriwijaya dulu. Gitu ya. Nah, Balaputra Dewa ini dia minta tolong ke raja yang ada di Nalanda namanya Dewa Paladewa untuk dibikinin sebuah asrama. Jadi orang-orang Sriwijaya itu punya keistimewaan di India waktu itu. Karena memang agama Buddha kan masih belum tersebar secara luas, tapi di Sriwijaya agama Buddhanya udah banyak. Gitu ya. Nah, itu berdasarkan sumber prasasti ya. Jadi dari sumber prasasti kita bisa tahu kalau kerajaan Sriwijaya pernah menyerang beberapa wilayah, terus melakukan diplomasi, bikinin tempat ibadah, bikinin asrama, dan kemudian endingnya diserang sama kerajaan Chola karena dianggap merusak jalur pelayaran. Nah, ada juga berita lain dari seorang biksu, ini mirip dengan yang ada di kerajaan Tarumanegara, namanya Itsing kalau di sini. Atau ditulis juga Yijing. Dia adalah seorang musafir, seorang biksu dari Tiongkok. Dia menuliskan
sebuah buku yang kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia itu adalah kiriman catatan praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan gitu ya. Jadi dia bikin catatan sama kayak Fahien. Dia itu mencatat katanya, saya tuh pernah datang ke sebuah negeri, dulu tuh namanya Moloyo, pada tahun 671 dan 672. Jadi dia itu perjalanan dari China mau ke India. Tapi sebelum dia ini pergi ke India, dia ini nyampe dulu ke wilayah Sumatera. Untuk apa? Untuk belajar bahasa Sanskerta. Nah, dia setahun di sana belajar bahasa Sanskerta, belajar kepada seorang guru yang namanya Sakya Kirti. Karena memang katanya di kerajaan di Sumatera khususnya itu adalah pusat pembelajaran agama Buddha. Jadi orang-orang China yang mereka nggak ngerti bahasa Sanskerta karena mereka pakai bahasa Kanton, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, mereka belajar dulu bahasanya di Sriwijaya waktu itu. Tapi namanya masih Moloyo waktu itu, masih kerajaan Melayu pada saat Ising ini datang. Nah, uniknya pada saat Ising pulang dari India setelah dia belajar agama Buddha di sana, dan dia nanti berusaha menerjemahkan kitab agama Buddha yaitu Tripitaka dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin dan bahasa Kanton. Dia 10 tahun tinggal di Indonesia. Ternyata tempat yang sama yang dia datangi itu namanya udah berubah jadi Chilifosi ataupun Sanfosi. Nah, ini dari berita Ising kita bisa mengetahui bahwa Moloyo yang dulunya ada di Jambi ini ternyata sudah diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya. Ingat di prasasti yang Karangbrahi 686, kerajaan Sriwijaya menaklukkan wilayah Jambi yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan Moloyo. Gitu ya. Itu berita dari Ising atau Yijing. Terus ada juga dari kronik dinasti Sung yang katanya pernah datang pada tahun 988 Masehi utusan dari Fozi katanya. Dan ini juga mengabarkan juga kronik dinasti Sung ini bilang bahwa utusan tersebut dia nggak pulang lagi ke wilayah Sriwijayanya katanya. Dia menetap 2 tahun karena kenapa? Karena kerajaannya diserang sama Sepo. Sepo itu Jawa. Sepo itu Java, Sevo Jawa gitu kan. Nah, pada tahun 992 dia berlayar ke Kamboja dan dia mencoba mencari kabar tentang kerajaannya, tapi ternyata kerajaannya tersebut tidak memberi kabar lagi. Akhirnya si orang yang diutus dari Sriwijaya itu tidak pernah kembali dan dia tinggal di Tiongkok. Nah, dari kronik dinasti Sung ini kita melihat bahwa kayaknya kerajaan Sriwijaya ini udah mulai hilang gitu, karena di tahun 1992 kerajaan ini katanya diserang oleh Pulau Jawa, dan nanti kita akan lihat siapa sih yang menyerang itu gitu ya. Dan katanya yang menyerang itu adalah kerajaan Majapahit, kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan atau candi yang ada di wilayah kerajaan Sriwijaya. Ada Candi Gumpung di Muaro Jambi, ada ini salah satu bagian yang ada di Royal Palace, di Grand Palace di Thailand, di Bangkok. Kemudian ini ada Candi Muara Takus, dan ini adalah salah satu arca Buddha yang ada di Bukit Siguntang. Nah, ini adalah data dari raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya. Nggak akan saya bahas satu-satu ya. Nah, keruntuhannya itu ada 3 kemungkinan besar kerajaan Sriwijaya itu. Yang pertama, karena keadaan alamnya berubah. Waktu itu terjadi pendangkalan sungai, di mana kota Sriwijaya yang awalnya ada di pinggir pantai, di pinggir sungai, ini tiba-tiba air lumpur-lumpur yang dari sungai ini ke bawah, jadi wilayahnya menjadi tidak ada di pinggir sungai lagi gitu ya. Ini bisa dijelaskan lewat geografi. Pelajaran geografi bisa menjelaskan tentang ini. Kemudian banyak wilayah kekuasaannya memerdekakan diri setelah Sriwijaya diserang sama Chola. Jadi setelah Chola, kerajaan Sriwijaya makin lemah. Terus yang ketiga, Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan lain. Nah, ini yang tadi kerajaan Chola. Sebenarnya kerajaan Chola ini sebenarnya yang menghancurkan kerajaan Sriwijaya. Baru nanti setelah lemah diserang sama Pulau Jawa gitu ya. Udah, materinya sudah selesai untuk kerajaan Sriwijaya. Jadi kesimpulannya, kerajaan Sriwijaya ini muncul di wilayah Palembang
dengan sebelumnya berasal dari wilayah Minangkabau yang didirikan oleh Dapun Tahiang. Nah, kerajaan ini juga aktif untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, terutama yang ada di sekitar Selat Malaka dan juga di Selat Sunda, karena kerajaan Sriwijaya ini punya niatan untuk menguasai semua jalur perlayaran dan juga jalur perdagangan. Di samping itu juga dengan penemuan prasasti Ligor diketahui bahwa Sriwijaya juga menaklukkan wilayah Thailand bagian selatan. Caranya tapi bukan dengan peperangan, dengan cara memberikan tempat ibadah. Ditambah lagi, pada masa puncak kejayaannya, Sriwijaya ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Waktu itu diperkirakan katanya ada 1000 biksu Buddha yang bisa mengajarkan bahasa Sanskerta kepada para pelajar terutama dari Tiongkok dan juga di sekitar Asia Tenggara. Yang paling terkenal waktu itu ada yang namanya Sakyakirti. Bahkan ada seorang biksu yang bernama Atisa, berasal dari Tibet, dia juga belajar di sini. Ada I Ching juga yang belajar di sini gitu ya. Nah, tapi setelah itu justru perkembangannya Sriwijaya ini makin mundur karena ada serangan dari kerajaan Chola. Setelah serangan dari kerajaan Chola, kerajaan Sriwijaya pamornya makin turun dan satu persatu wilayah-wilayahnya mulai memerdekakan diri, dan akhirnya kerajaan Sriwijaya ini nanti dapat dikatakan runtuh pada abad ke-13 setelah diserang oleh kerajaan Majapahit, dan pangeran terakhir dari kerajaan Sriwijaya yang namanya Parameswara itu nanti pindah ke Malaka dan dia pindah agama menjadi agama Islam dan mendirikan Kesultanan Malaka. Itu tentang kerajaan Sriwijaya. Oke, terima kasih. Nanti akan ada tugas di aplikasi sekolah.